Shalom, selamat pagi pemirsa. Tuhan memberkati saudara. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 6 ayat 46, Yesus juga berdoa saat malam hari. Sesudah mengadakan mujizat, 5.000 orang laki-laki makan dari 2 ikan dan 5 roti. Yesus juga mengadakan pergi berdoa ke atas bukit. Jadi tidak ada waktu yang tertentu, saat pagi, saat malam hari, saat siang hari, kita boleh datang menghadap hadirat Allah di dalam doa. Doa adalah berseru kepada pemilik kehidupan kita. Doa itu bukan satu rutinitas, tapi harus menjadi gaya hidup orang percaya. Gaya hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita harus berdoa sebab Dia yang memberikan nafas, Dia memberikan kehidupan, Dia memberikan kesehatan, Dia memberikan segalanya, baik kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, kebutuhan roh. Wajib, keharusan kita datang menghadap hadirat-Nya, mengucap syukur kepadanya, berterima kasih atas anugerah-Nya yang luar biasa. Sekalipun kita mempunyai uang yang banyak, kita tidak bisa membeli nafas kehidupan ini. Kita tidak bisa membeli kesempatan yang Tuhan izinkan kita miliki. Kita tidak bisa memperpanjang hidup kita dengan harta dan uang yang kita miliki. Di dalam Mazmur 143 ayat 8 sampai 10. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamulah aku berteduh, kepadamu aku berlindung. Ajarilah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Ini menjadi doa dari Daud. Apa yang dia bilang? Kepadamulah aku percaya. Dia bilang begini, poin pertama, ingatkanlah oleh kasih setiamu pada waktu pagi, kepadamu aku percaya. Dia membutuhkan Tuhan setiap hari. Dia berkata, hanya kepadamu aku percaya. Sebagai raja dia punya banyak tentara. Dia tidak percayakan kekuatannya, keselamatannya kepada tentara yang ahli. Tetapi dia berkata, Tuhan, kepadamu aku percaya. Kepadamu aku menyerahkan hidupku sepenuhnya. Dan dia berkata, poin kedua, beritahulah jalan yang harus kutempuh. Banyak kali kita mau berjalan menurut apa
apa yang kita kehendaki, tetapi kita melupakan bahwa hidup kita, tiap langkah kita, tiap kehendak kita, tiap pikiran kita, kehendak pribadi kita harus sejalan dengan kehendak pribadi Tuhan. Kalau kita mempercayakan Dia sebagai Tuhan, Raja di atas hidup kita, di atas kehendak kita, dapat kita berkata, beritahulah jalan yang harus ku tempuh. Biar kehendakmu berlaku atas hidup kita. Kadang-kadang kita kekeh dalam kehendak Tuhan, ini yang aku mau. Perbuat yang aku mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Kita seharusnya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku hari ini, aku pasrah kepadamu. Banyak kali kita kurang mengerti maksud doa dan kita memaksa kehendak kita untuk Tuhan kerjakan. Bukan itu maksudnya. Tuhan sering menjawab doa kita, ya, berlaku atas hidup kita. Tetapi ada kalanya Tuhan juga menjawab tidak. Dan ada kalanya Tuhan menjawab tunggu. Kadang-kadang kita mau sakjet saknyet, Tuhan lakukan apa yang kita mau. Tetapi Tuhan yang tahu hari di depan kita, hari yang kita lalui lebih pasti dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga, Daud berkata, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu ya Tuhan, saya berlindung. Saya berteduh, saya bernaung hanya kepadamu. Kita mau jalan apa yang kita mau, yang kita lihat bagus, indah, tetapi belum tentu baik untuk kita. Yang paling tahu hidup kita sebenarnya hanyalah Tuhan. Dia mengerti hari esok kita. Dia mengerti hari kekinian kita. Dia mengerti masa lalu kita. Dia tahu apa yang terbaik yang akan Dia berikan kepada kita. Makanya biar kita mempunyai hati yang menyerah kepada Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, biar jadi kehendak-Mu. Dalam doa Bapa kami juga Dia mengajar, biarlah kita minta roti secukupnya. Kadang-kadang kita minta berlebih-lebih sehingga menjadi rusak. Kadang-kadang kita mau yang banyak, padahal kita tidak bisa mengelolanya satu persatu. Tetapi Tuhan berkata, biarlah kerajaan-Mu datang di dalam hidup kami, di dalam dunia ini, sampai pimpin kami, sampai jalan ke sorga. Dan yang keempat, ajari aku melakukan kehendak-Mu. Ini yang paling susah. Kadang-kadang kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kami. Langit dan bumi perbedaannya. Tetapi Daud dia berkata, ajari aku melakukan kehendak-Mu dan bimbing aku di jalan yang rata. Memang kita harus menghadapi jalan kehidupan yang unik, yang luar biasa, yang kita tidak bisa mengerti. Apa yang kita mau kadang-kadang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita melewati lika-liku hidup
diproses oleh Tuhan, diproses oleh kehendaknya, supaya kita menjadi kuat, ampuh dalam menghadapi kehidupan. Saya akan tutup dalam Filipi 4 ayat 5, 6, dan 7. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan kita pamer, tetapi biar munculkan kebaikan yang dikerjakan oleh Tuhan lewat firman Allah. Orang lain akan melihat. Orang lain bukan mendengar suara kita, tetapi lewat hidup kita terpancar terang Tuhan. Terpancar kata-kata yang positif dari firman Allah. Terpancar perbuatan dan perjalanan hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan inginkan kita menjadi berkat buat keluarga, buat anak, buat tetangga, buat sesama kita. Yang kedua dikatakan, hendaklah kamu jangan khawatir. Keraguan, kebimbangan akan merusak hatimu, akan merusak imanmu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan. Kita boleh nyatakan, Tuhan saya ingin ini, saya pengen jadi ini, dalam doa, dalam permohonan, dan apa yang ditutupnya, dalam ucapan syukur. Kalau Tuhan bilang ya, Tuhan bilang nanti, tunggu, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan akan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Kalau dia kirim damai, dia kirim sejahtera, dia kirim kesehatan untuk kita hidup, untuk kita melayani dalam Kristus Yesus. Kita mempunyai kesukaan yang luar biasa. Tidak ternilai apa yang Tuhan berikan. Dalam Mazmur 66 ayat 19 dikatakan, Allah telah mendengar dan mau memperhatikan setiap doa yang kita ucapkan. Lukas 22 ayat 40 berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam persoalan, percobaan. Dalam masalah yang kamu hadapi, kekuatan Tuhan akan berikan kepada kita sukacita, damai sejahtera. Tuhan nyatakan buat orang yang tahu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Amin. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar apa yang kami dengar, doa yang kami lakukan, kami mau terima Tuhan. Engkau dengar doa kami, tetapi Engkau menjadi penjawab yang setia. Lawati pemirsa, lawati bangsa pemerintah kami, lawati gereja-gereja, umat ketebusan-Mu dengan sukacita. Biar kami juga mau mengadakan waktu dan mengutamakan persekutuan kami dengan Tuhan. Engkau sobat yang setia. Engkau juru selamat kami. Engkau kekasih jiwa kami. Kalau kami masih sehat dan masih tetap ada, ini bukan karena kami kuat, tetapi ini oleh kasih karunia-Mu. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat di tiap
keadaan menjadi berkat dan tetap mengucap syukur kepadamu. Engkau kekasih jiwa kami, Engkau segalanya bagi kami. Semua yang kami lakukan untuk Engkau, karena Engkau menjadi sobat setia kami. Terima kasih Tuhan, lawati umat Tuhan, lawati anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, jiwa lama atau jiwa baru. Tuhan, biar kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, dengar doa sembahyang kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.